2023. Bersama saya, presenter Anda Ahmad Mukadas akan menemani Anda semuanya kurang lebih sejam ke depan dengan topik yang akan kita bahas tentunya di pagi hari ini. Pagi hari ini pendengar dan juga penonton RRI.net dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama di Kabupaten Toli-Toli pada khususnya saat ini tengah digelar pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Musrenbang tahun 2023 yang digelar di hampir merata di 10 kecamatan di 103 desa dan 6 kelurahan di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Musrenbang merupakan event tahunan yang digelar secara berjenjang mulai dari tingkat dusun, kemudian tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi dan nasional. Ada segelintir harapan masyarakat yang ada di masing-masing desa di Kabupaten Toli-Toli bahwa usulan-usulan yang dianggap prioritas, yang dianggap paling layak oleh masyarakat bisa didengarkan, bisa dicatat, bisa direalisasikan di tahun 2024 tentunya. Topik kita pagi hari ini adalah Musrenbang Desa antara harapan dan kenyataan. Ini memang yang akan kita coba bahas karena memang terkadang usulan-usulan yang sudah paling dianggap prioritas oleh masyarakat kandas di tingkat kecamatan, kandas di tingkat kabupaten, bahkan kandas di tingkat provinsi. Kita berharap usulan yang diusulkan tentunya tidak kandas dan dapat direalisasikan. Membahas hal tersebut di studio Pro 1 RRI Toli-Toli, pendengar dan juga penonton dari net dimanapun Anda berada, sudah hadir dua narasumber. Kita akan sapa. Yang pertama ada Kepala Desa Ginunggung dan juga Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI Kabupaten Toli-Toli, Bapak Haji Anwar Lihawa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam gotong royong. Iya, kemudian yang kedua ada Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Toli-Toli, Bapak Masuri. Assalamualaikum Pak Masuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita juga akan menghubungi via telepon dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Toli-Toli dan juga Wakil Ketua DPRD Toli-Toli Bapak Jemi Yusuf. Dan ini memang DPRD kenapa kami libatkan karena mereka salah satu unsur di dalamnya dan tentunya menjadi juga penentu. Sekali lagi di 0852 4248601 atau 0853 4383 1230 Anda dapat masuk dan dapat bergabung. Saya lebih awal ke Pak Masuri. Pak Masuri, sebenarnya Musrenbang itu apa dan apa urgensinya Pak bagi desa dan masyarakat, Pak Masuri? Terima kasih. Saya pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa saat ini pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa di Kabupaten Toli-Toli alhamdulillah sudah berjalan. Sampai saat ini pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa sudah dilaksanakan selesai sebentar insya Allah 8 kecamatan. Tersisa 2 kecamatan yaitu Dampal Selatan dan Dampal Utara. Sebagaimana harapan pemerintah bahwa perencanaan pembangunan di tingkat desa itu memang harus dilakukan. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang ada di tingkat desa. Karena pada dasarnya bahwa pembangunan itu dilaksanakan memang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu persoalan-persoalan yang ada di desa kemudian dikaji dan dimusyawarahkan apa yang menjadi solusi untuk menetapkan program-program untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa, baik mulai dari rembuk dusun, kemudian musyawarah tingkat desa. Tujuannya apa? Untuk menetapkan program prioritas yang tepat, menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di desa, baik itu dari sisi pendidikannya, kemudian kesehatannya, kemudian masalah kesejahteraan masyarakat dan bagaimana potensi-potensi sumber daya alam yang ada di desa itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Artinya Pak Masuri, Musrenbang ini secara berjenjang sangat penting sekali bagi masyarakat, Pak. Ya, itu memang perlu dipahami bahwa memang Musrenbang pembangunan musyawarah rencana pembangunan desa ini sangat penting agar pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah tingkat pusat tidak keliru dalam melangkah dalam menetapkan program prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Sebelum ke Pak Ketua APDESI, saya ke Pak Ramli, Kabid Perencanaan Umum dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Toli-Toli. Pak Ramli.
Iya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli sudah bergabung dari luar studio di pagi hari ini. Saya langsung saja, Pak Ramli, ini Musrembang tengah bergulir saat ini. Catatan PMD ada 8 kecamatan yang sudah menyelesaikan, tinggal 2 kecamatan. Sebenarnya urgensi daripada Musrembang ini sendiri apa? Kemudian bagaimana Bapeda menyinkronkan dengan program-program yang ada di tingkat desa, Pak Ramli? Ya, terima kasih. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi Pak Masuri. Pagi. Selamat pagi Ketua Asdesis Kabupaten Toli-Toli. Mencermati, alhamdulillah pelaksanaan Musrembang desa pada saat ini yang sedang berlangsung di tadi informasi dari Pak Masuri bahwa sudah berlangsung di 8 kecamatan, alhamdulillah, karena memang sesuai dengan tahapan bahwa tahapan yang diatur dalam Permendag 86 bahwa pelaksanaan Musrembang desa itu dilaksanakan paling lambat selesainya itu tanggal 30 Januari. Nah, ini adalah proses dari penyusunan penyusunan perencanaan pembangunan yang akan kita rencanakan pada tahun 2024. Nah, ini proses ini sudah berlangsung dari bulan Desember tahun 2023, mulai dari persiapan sampai hari ini kita Musrembang desa. Insyaallah awal bulan Februari kita melaksanakan konsultasi publik tentang rancangan pembangunan daerah. Nah, kalau tadi dipertanyakan terkait urgensi dan pelaksanaan Musrembang desa adalah Musrembang ini adalah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 25 tahun 2006 bahwa perencanaan proses ini adalah perintah dari undang-undang. Perintah dari undang-undang, Undang-Undang 25, kemudian Permendagri 86, Permendagri 80, itu mengatur tentang tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari rembuk dusun sampai dengan nantinya pada saat Musrembang nasional secara bertahap. Kalau kita bicara urgensi, bahwa memang ini urgen sesuai dengan perintah undang-undang. Kita harus melaksanakan tahapan ini terlepas dari persoalan-persoalan yang ada di dalam proses itu sendiri. Iya, artinya urgensinya sangat jelas. Tetapi terkadang usulan yang diajukan oleh masyarakat ini tidak terkabulkan seperti itu. Kenapa sampai demikian, Pak Ramli? Begini Pak, kenapa ada proses, kenapa ada musyawarah, kenapa ada prioritas? Karena ada keterbatasan. Seandainya kita tidak punya keterbatasan, maka mungkin kita tidak perlu bermusyawarah. Semua yang diusulkan kita ambil. Ada 2. Yang pertama karena ada keterbatasan, yang kedua karena ada arah. Proses adalah tadi itu proses perencanaan. Karena ada keterbatasan kita, maka kita harus menentukan mana yang paling prioritas. Yang kedua karena ada arah kebijakan. Arah kebijakan itu mau apa kita tahun depan? 2024 itu kita mau kemana? Daerah ini kita mau kemanakan? Sehingga itulah yang kita arahkan. Apa usulan-usulan keluarga sahabat-sahabat kita di desa itu, masyarakat itu yang kita arahkan sesuai dengan tema dan arah kebijakan di tahun perencanaan. Sehingga perlu ada musyawarah, ada penentuan skala prioritas untuk membimbing kita ke arah yang sesuai dengan yang di RPJM Kabupaten Toli-Toli dan arah RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Iya, artinya Pak Ramli bahwa usulan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat dusun, desa, kecamatan itu bukan usulan yang asal-asalan begitu Pak ya, bisa dikata ya? Oh tidak, kami tidak pernah menganggap bahwa usulan itu asal-asalan. Cuman kami pertama menyesuaikan dengan nomenklatur, yang berikutnya menyesuaikan dengan arah kebijakan. Mau kita kemanakan daerah ini tahun depan? Tahun depan kita arahnya adalah pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur. Itulah arahnya kita depan, sehingga usulan-usulan itu kita mulai saring dari Musrembang desa, Musrembang kecamatan, di dalam forum perangkat daerah, masuk ke Musrembang kabupaten, sampai Musrembang provinsi dan Musrembang nasional. Itulah, sampai ada saringan-saringan yang kita lakukan melalui tahapan perencanaan itu sendiri. Oke, baik.
Ditahan informasinya, Pak Ramli. Saya ke Pak Ketua Abdesi, Pak Anwar Lihawa. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Artinya sudah diusulkan di tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan, kandas lagi, Pak, di tingkat kabupaten. Padahal menurut kacamata masyarakat di desa A, B, C, ini prioritas sekali, tetapi kandas. Karena mungkin dengan berbagai faktor dan alasan. Bagaimana Anda melihat, Pak? Terima kasih sudah diuraikan oleh Bapak Ramli dari Badan Perencanaan Daerah. Memang kita kalau melihat kitab suci undang-undang kita bahwa di Undang-Undang 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional kita ini sudah diatur regulasi sedemikian rupa. Kemudian kita juga selalu berkiblat pada PJP, yaitu pembangunan jangka panjang yang dituangkan di dalam Nawacita tahun 2004 tentang visi misi Bapak Jokowi. Kemudian di Undang-Undang Desa itu juga sudah jelas di sana di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang regulasi dan turunannya, bahkan di Kepmen bahwa desa ini memang sudah sangat komplit. Jadi Indonesia ini memang kita sangat negara yang sangat memang sempurna, baik itu dari sisi kekurangan, kemudian dari sisi sistematisnya, di mana negara kita ini paling banyak membuat regulasi dan undang-undang. Bahkan ada undang-undang regulasi desa hanya 24 jam begitu ditetapkan, direnovasi lagi, dirubah lagi. Iya. Jadi inilah yang kadang-kala belum sampai sosialisasi di tingkat desa, muncul lagi undang-undang. Apalagi kita berbicara tentang desa. Jadi undang-undang desa ini kita bisa mengatakan undang-undang setengah hati. Kenapa kami mengatakan bahwa undang-undang desa di mana sekarang kepentingan demo sana, demo sini, ini adalah merupakan buah pokok-pokok pikiran adalah political will, kekuasaan yang menjurus pada bagaimana diperalatlah lembaga-lembaga ini, apakah desa dengan lahirnya undang-undang desa lari dari nawa itu. Apalagi di Undang-Undang 23 tentang hak dan kewajiban otonomi daerah. Sinkronisasi ini antara undang-undang pusat, provinsi, daerah 2, APBD 2 dan desa ini yang belum ada garis komando di dalam sistem perencanaan kita. Sehingga di sini di dalam melakukan sebuah musyawarah, namanya musyawarah. Musyawarah ini kalau kita berbicara di dalam bidang keagamaan, musyawarah ini adalah tulang punggung manusia. Ya. Jadi manusia kalau tidak punya tulang punggung bermusyawarah tidak bisa memikul beban. Biar cuma 1 kilo dia pikul tidak bisa. Maka musyawarah ini sangat penting. Maka musyawarah perencanaan yang sudah diatur regulasinya, undang-undangnya begitu jelas sampai di tingkat desa, tidak ada lagi yang kita tidak tawar-tawar. Nah, di sini kita melihat bagaimana peran politik will, kepentingan dengan yang sebagai budgeting yang punya anggaran. Iya. Nah, di mana-mana anggaran ini selalu ditentukan pokok-pokok pikiran. Apalagi kalau kita sudah berbicara perdapil, Iya. ada kepentingan-kepentingan sehingga desa kadang-kala ironis. Contoh, ada desa A. Kok masjid dapat bantuan 40 juta sampai 6 masjid dapat di satu desa A. Sementara desa lain? Sementara di desa B, biar satu masjid tidak dapat bantuan. Tidak dapat bantuan. Apakah memang cuma desa A ini yang lunas pajak, membayar, masyarakatnya membayar pajak? Apakah cuma di desa A ini ada suaranya, atau apa yang menjadi kepentingan politik will di sini? Nah, inilah yang sebenarnya harus kita jabarkan, apa yang menjadi kekuatan tahapan-tahapan musrembang mulai tingkat dusun, desa, kecamatan. Pengawalannya ini yang perlu kita bagi poksi. Maksudnya ada pemerataan. Iya. Pemerataan pembangunan itu di 10 kecamatan, di 103 desa. Wajib kita lakukan verifikasi. Contoh, Kecamatan Dampal Selatan kita jadikan sebagai lumbung pangan. Kecamatan Galang menjadi dusun kecamatan ini. Nah, 10 karakteristik di dalam kabupaten kita lah ini yang sebenarnya harus kita contohkan. Oke. Bukan menjadi polemik bertahun-tahun sampai 10. Saya Pak ini kepala desa 3 periode. Iya. Kadang-kala ironis, apa yang menjadi prioritas utama di desa kami Tidak kami terselenggara. sangat menangis, termasuk Oke. jalan-jalan apakah saya kepala desa salah satu Baik. korban politik? Baik. Nah, Baik, ini yang harus kita sama-sama baik, akui. ditahan dulu. Saya ke Pak Jemi Yusuf. Kebetulan kita sudah bersama Jemi Yusuf di ujung telepon. Pak Jemi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya berharap Pak Jemi sudah menyimak pembicaraan kami antara Kepala Desa Ginunggung, kemudian Pak Masuri, Kabid Penataan dan Pengembangan PMD, kemudian ada Pak Ramli tadi di awal. Bagaimana Anda melihat persoalan ini? Terkadang apa yang diusulkan oleh masyarakat sudah paling dianggap prioritas menurut masyarakat di desa A, B, dan C, tetapi kandas lagi Pak di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Bagaimana komentar Anda Pak Jemi? Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad Mukadas. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada dan seluruh narasumber.
pada prinsipnya musyawarah desa itu bertujuan untuk menjaring seluas mungkin aspirasi dari masyarakat. Makanya sebelum kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, itu kita diatur secara regulasi itu untuk melakukan musyawarah, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, maupun melalui forum koordinasi forum perangkat daerah, dan yang terakhir itu adalah menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Artinya di dalam regulasi itu diatur tahapan-tahapan tersebut. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah perencanaan itu kadang tidak melalui proses mekanisme tersebut. Artinya ada usulan baik mulai dari tingkat RT atau dusun, lantas di tingkat RW, bahkan itu yang nanti akan diusulkan ke desa atau ke kelurahan. Nah, mekanisme ininya harusnya jalan dengan baik. Dokumen-dokumen hasil musyawarah tersebut harusnya dituangkan baik di tingkat RT maupun RW. Harusnya ada notulensi atau rekam jejak yang menunjukkan bahwa ada proses dan mekanisme tersebut. Nah, sehingga ketika di dalam perdebatan nanti ketika usulan itu dimasukkan, maka ada dasar argumentasi yang kuat untuk bisa memberikan keyakinan kepada pengambil-pengambil kebijakan bahwa itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita pahami Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, itu memang di pasar 78 itu jelas mengaturnya. Melihat dengan keterbatasan resources atau sumber daya dan pembiayaan yang kita miliki, maka anggaran tersebut harus efektif dan efisien untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat-tingkat desa. Atau, dan yang utama, ada keberlanjutan dari program tersebut. Sehingga program tersebut tidak terkesan tambal sulam yang tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dasar di masyarakat. Iya. Saya mengambil contoh misalnya, kalau di sebuah daerah misalnya, yang sering terjadi misalnya adalah persoalan banjir. Maka yang kita harus lakukan, harus melakukan mapping, harus melakukan musyawarah untuk menentukan apa penyebab sebenarnya terjadinya banjir. Maka di kelurahan tersebut, di desa tersebut, itulah yang dirumuskan di dalam kebijakan. Kadang persoalan yang mengemuka di desa tersebut itu tidak terekam dengan baik sebagai hasil musyawarah di tingkat desa. Yang kedua misalnya contoh, kalau misalnya di daerah tersebut memang karena keterbatasan infrastruktur di sektor pertanian, maka harusnya dorongan kebijakannya kalau memang desa tersebut itu memang ekonominya digerakkan oleh sektor pertanian, harusnya usulan-usulan dari desa tersebut itu mencerminkan kondisi realita dan fakta yang ada di desa tersebut. Nah, kalau ini kita lakukan, maka minimal dari tingkat perencanaan yang sifatnya bottom up itu, usulan yang dari bawah itu mampu untuk menjaring seluruh aspirasi, seluruh kepentingan, seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Kalau itu kita lakukan, maka itu minimal kita sudah melakukan proses yang benar dalam perencanaan pembangunan. Baik. Tadi disinggung oleh Ketua Abdesi Kabupaten Tolu-Toli, Pak Haji Anwar Lihawak. Terkadang usulan itu kandas karena memang katakanlah bahwa itu tidak menjadi pokok pikiran bagi anggota DPRD yang mungkin berasal dari kecamatan A, B, dan C. Apakah memang seperti itu juga? Kalau itu cuma opini Pak Kades saja sebenarnya. Pada prinsipnya bahwa RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah itu menghimpun itu dari hasil musyawarah. Lantas yang kedua itu ada namanya tugas pokok dan fungsi daripada masing-masing OPD. Makanya masing-masing OPD tersebut itu harus mampu merumuskan kebijakan permasalahan-permasalahan dari masing-masing OPD-nya. Apa permasalahan di persoalan infrastruktur?
Nah, di situ ada misalnya PU dan PUPR atau Perkim misalnya. Baik. Apa yang menjadi masalah di sektor pertanian, perkebunan, peternakan. Harusnya masing-masing leading sektor itu melalui tugas pokok dan fungsinya harus menyerap. Baik. Kalau misalnya pokir itu hasil reses daripada Dewan. Mereka turun ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi apa yang menjadi persoalan di masing-masing dapil setiap anggota DPR. Baik. Bapak-bapak narasumber yang ada di studio dan luar studio, ditahan dulu informasinya. Kita jedah dulu, kita rehat dulu, kita lanjut setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Tuli-Tuli Buol dan Parigi Mautong. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Oke, kita jalan. Bentar. Aduh, apa lagi sih? Tumbler kelupaan. Ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro. Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir. Apa hubungannya, bro? Lu tuh ya protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik. Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Tuli-Tuli Buol dan Parigi Mautong. Masih bersama 4 narasumber saya di Musrembang Desa antara harapan dan kenyataan. Anda kami juga undang partisipasinya di 0852 4248 601 atau 0853 4383 1230. Pak Masuri, ini bagaimana Pak pengawalan kita dari PMD Kabupaten Toto terkait dengan aspirasi-aspirasi dan program-program yang coba diusulkan oleh masyarakat kita di 103 desa agar ini yang memang betul-betul dianggap prioritas artinya bisa goal di tingkat kabupaten dan realisasinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana pengawalan kita Pak? Terima kasih. Kami dari Dinas PMD bahwa perencanaan pembangunan di desa itu memang dilaksanakan untuk menjamin satu semangat otonomi desa itu sendiri, bahwa memang masyarakat atau pemerintah desa itu diberikan kewenangan untuk mengurus masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini tentu diwujudkan dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat, wujudnya itu dalam proses perencanaan pembangunan yang tepat guna. Untuk itu kami dari Dinas PMD menjamin bahwa semua usulan dari tingkat desa itu akan tersampaikan dengan baik ke tingkat kecamatan. Karena memang saat ini sudah disiapkan dokumen-dokumen untuk diserahkan nanti ke tingkat kecamatan. Dokumen itu ditandatangani oleh semua masyarakat dan pemerintah desa serta perwakilan dari desa itu sendiri secara sah, dan kemudian diserahkan pada saat pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan. Pada saat tingkat kecamatan juga nanti ada pengawalan, ada perwakilan desa untuk menjamin bahwa memang usulan ini asli daripada pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa itu sendiri. Jadi insya Allah sampai tingkat kecamatan dan kabupaten usulan dari desa itu akan terjamin keasliannya, bahwa itu betul-betul aspirasi daripada masyarakat desa itu sendiri. Tapi mungkin yang belum bisa dijamin adalah apakah memang program itu akan direalisasikan atau tidak, seperti itu Pak Mas Surya, tergantung daripada bagaimana keuangan kita, seperti itu mungkin Pak Mas Surya.
Terkait itu saya rasa di luar daripada kewenangan dinas PMD untuk menjawab terkait jumlah pagu di setiap tahun yang dialokasikan untuk kabupaten. Baik, Pak Ramli. Iya. Baik, Pak Ramli, ini perbincangan kita cukup hangat di pagi hari ini terkait dengan Musrembang. Pak Ramli juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Abdesi, apa yang disampaikan oleh Pak Jem Yusuf, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolu-Toli. Sebenarnya selama pelaksanaan Musrembang, apa yang menjadi catatan penting Bapeda Kabupaten Tolu-Toli, Pak? Iya, terima kasih. Pertama mungkin saya ucapkan selamat bergabung Pak Wakil Ketua yang terhormat, memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang desa ini sekarang yang sementara berlangsung, bahwa ini adalah proses dari sebuah perencanaan yang menuju tahun 2024 yang dimulai dari Musrembang. Dusun Musrembang desa pada hari ini insya Allah Februari kita lanjutkan dengan Musrembang kecamatan. Nah, apa yang tadi berkembang dari Pak Anwar Lihawa, kemudian Pak Wakil Ketua, bahwa perencanaan ini memang semua dalam bentuk terstruktur dan terdokumentasi baik. Pada sekarang ini juga teman-teman desa yang sudah melaksanakan Musrembang itu sementara melakukan penginputan melalui aplikasi SPDRI yang merupakan pengembangan dari aplikasi yang lama. Nah, itu usulan insya Allah terdokumentasi secara baik. Nah, yang diperlukan tadi, sebagaimana yang dikatakan Pak Wakil Ketua, bahwa yang diperlukan adalah mapping terhadap arah dan kebijakan yang akan kita tuangkan dalam RKPD tahun 2024. Apa yang menjadi usulan masyarakat di semua lapisan masyarakat di 103 desa ini, memang pemerintah daerah sudah bisa dipastikan tidak mampu mengakomodir semua. Karena pertama tadi saya katakan adalah kemampuan penganggaran kita yang sangat terbatas, kemudian arah kebijakan pembangunan daerah itu disesuaikan dengan usulan-usulan dari desa. Mungkin itu gambaran yang kami informasikan ke masyarakat luas, bahwa memang semua usulan itu kita tidak bisa cover dalam RAPBD Kabupaten. Karena pertama sesuai dengan kemampuan anggaran dan memang menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun perencanaan itu. Artinya kalau dari 100, artinya Pak Ramli, kalau dari 103 desa 6 kelurahan ada 109 usulan seperti itu yang akan masuk ke tingkat kabupaten, dan ini akan di ranking lagi begitu Pak Ramli ya? Iya, demikian Pak, demikian. Karena untuk menentukan prioritas itu kita harus melakukan perankingan. Iya. Kemudian apa persyaratannya sehingga mungkin satu program bisa lolos dari satu desa? Apa syaratnya? Tadi kan Pak Wakil Ketua sudah katakan, sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayah itu. Kalau persoalannya adalah persoalan pangan, maka harusnya kita fokusnya di pangan. Kalau persoalannya adalah persoalan infrastruktur, kita fokusnya di infrastruktur. Nah, itulah yang kita combine, kita bahas pada saat forum perangkat daerah. Kita akan mempertemukan antara rencana kerja perangkat daerah dengan usulan masyarakat. Seperti itu. Nah, itulah yang berjalan secara terus-menerus sampai dengan selesainya proses perencanaan. Oke, baik. Saya ke Pak Anwar Lihawa, Ketua Abdesi dan juga Kepala Desa Ginungan. Pak, selama ini Musrembang dilaksanakan di tingkat desa, kemudian usulan-usulan yang sudah ada ke tingkat kecamatan, apakah semuanya bisa lolos atau hanya lolos 50% atau hanya lolos 10% Pak Anwar? Iya, memang sangat inovasi dalam sistem perencanaan kita, baik itu perencanaan daerah, kecamatan maupun pengawalan kami dari tingkat desa. Memang banyak kejanggalan-kejanggalan atau kekecewaan baik masyarakat itu sendiri maupun kami selaku kepala desa. Sehingga semangat di dalam bermusyawarah itu kadangkala ada kepala desa yang sudah tidak mau hadir di dalam Musrembang. Karena kadangkala dalam 5 tahun berturut-turut apa yang menjadi prioritas itu tidak masuk di dalam realisasi. Sehingga mungkin ada sebuah perubahan dengan sistem aplikasi sekarang. Memang perlu juga kita bukan hanya saja musyawarah perencanaan pembangunan daerah, tapi ada musyawarah evaluasi
dan monitoring bahwa di tahun 2022 di kecamatan ini ada 6 desa yang tidak mendapatkan pagu anggaran sama sekali. Nah, ini adalah untuk mengobati kerinduan tentang paket-paket anggaran di desa itu. Kalau saya terus terang saja 13 tahun, boleh kita buka review tentang perencanaan desa kami dalam sebuah dokumen 3 periode. Apa kira-kira program-program yang sudah kadang-kala ada disposisi yang harus dibangun itu, tapi begitu kami berkoordinasi karena memang keterbatasan anggaran, ini juga perlu kami akui. Tapi ya untuk mengabaikan itu paling tidak ada satu proyek yang harus di desa itu tertangani dari 4 pembangunan, apakah infrastruktur, apakah dia bidang sosial dan budaya, kemudian di bidang pemberdayaan, dan 3 pos sosial ini yang selalu menjadi barang rampasan seluruh kepala-kepala desa. Kemudian kalau kita berbicara tentang sistem perencanaan desa, di mana desa itu sudah dia punya landasan dasar hukum. Setiap tahun Menteri Desa itu mengeluarkan regulasi peraturan Menteri Desa. Kalau di tahun 2022 ada Permen Desa nomor 7 tentang sistem perencanaan alokasi dana desa itu, ini loh yang harus kamu bangun. Kemudian di 2023 juga ada regulasi yang mengatur tentang PK penggunaan dana desa, 201 PK-nya di 2022 tentang ini loh yang harus kamu. Nah, kalau sinkronisasi antara pusat, daerah dan desa ini jalan contoh. Kalau di arah kebijakan pembangunan Kabupaten Toli-Toli 2024 dalam rencana pemerintah jangka panjang pembangunan daerah dalam visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, peningkatan kualitas hidup ekonomi masyarakat melalui program Toli-Toli 1000 UMKM. Apakah 1000 UMKM ini sampai ke tingkat desa? Kalau Pak Bupati ngasih UMKM 10 juta per satu kelompok, harus ditindaklanjuti kepala desa 5 juta paling tidak satu kelompok. Sehingga kalau Bupati hanya mampu 5 kelompok satu kecamatan, kepala desa harus 10 satu desa. Nah, ini yang sebenarnya sinkronisasi ini yang kita belum ketemu di dalam perencanaan. Sehingga apa yang menjadi visi misi daerah, visi misi nasional, visi misi desa, tidak ada intervensi. Nah, ini sehingga kita bicara sendiri-sendiri. DPR bicara sendiri, kepala desa yang punya masyarakat juga bicara sendiri, sehingga kepentingan tidak jalan. Baik. Pak Jemi? Pak Ahmad. Iya, mungkin Anda sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa Ginunggung. Apa tanggapan Anda? Ya, pada prinsipnya, kalau kita mengacu kepada total usulan yang masuk itu, maka kemampuan daerah maupun secara nasional itu cuma ada di 10% dari kemampuan alokasi anggaran kita. Jadi kalau misalnya kita merepresentasikan seperti itu, maka dibutuhkan apa yang disampaikan oleh Pak Ramli tadi. Kita melakukan pembobotan, kita melakukan scoring untuk menunjukkan objektivitas kita bahwa di dalam sistem perencanaan itu kita sudah menerapkan kaidah-kaidah untuk bisa menentukan skala prioritas tersebut. Makanya RKPD tersebut, rencana kerja pemerintah daerah tersebut yang dihimpun baik dari misalnya hasil musren, baik yang misalnya dari tugas dan pokok fungsi dari masing-masing OPD, maupun dari hasil reses dari masing-masing dewan yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran dewan tersebut, itu dirangkum di dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah. Nah, di dalam rencana kerja pemerintah daerah ini, itu nanti akan dibahas di DPR, itu untuk namanya KUA dan PPAS-nya. Kebijakan umum anggarannya, mengacu kepada kebijakan umum yang disampaikan tadi Pak Anwar Lihawa, mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, lantas, plafon prioritas dan plafon anggarannya itu dibahas di DPR, sehingga di DPR itu juga akan terjadi perdebatan tentang alokasi anggaran di masing-masing sektor. Yang kedua yang ingin kami sampaikan sekaligus masukan ke Pak Anwar Lihawa, harusnya juga masyarakat itu diedukasi bahwa pokok-pokok pikiran dewan itu bisa dituangkan itu melalui proses reses. Nah, kecenderungan hari ini biasanya teman-teman ketika reses itu kadang tidak dihadiri oleh perangkat desa, kadang tidak dihadiri oleh pemangku kepentingan yang ada di desa. Sehingga usulan-usulan yang muncul itu adalah usulan-usulan yang cenderung itu mungkin dari konstituen yang sifatnya dari mungkin dia bersimpati dan dia cuma yang hadir. Akhirnya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kades, kadang yang dapat itu
ya itu tadi dia lagi. Iya. Karena ketika di dalam reses tersebut Cuma konstituen yang hadir. Mereka itu. Oke. Iya. Tetapi pertanyaannya Pak Jemi, apakah kepala desa boleh hadir? Iya. Wajib sebenarnya karena tadi sudah disampaikan bahwa dana desa melalui DD dan ADD itu kan sangat terbatas. Iya. Jadi kalau saya menurut pendapat kami, dana desa itu tidak, kalau menurut kami, selesaikan yang sifatnya pemberdayaan. Jadi ada stimulus untuk supaya masyarakat desa itu bisa bergerak misalnya, ya kan? Nah, contoh misalnya kalau kita mau evaluasi dengan jujur misalnya, kan ini ada Pak Anwar Lihawa. Iya. Berapa dari 103 desa hari ini yang mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDesnya misalnya? Kita bisa nanti tanyakan itu sama melalui PMD, melalui Pak Mas Suri misalnya. Ya kan dari 103 desa ini kita mau tanya dengan jujur. Ya kan supaya kita juga objektif di dalam menilai. Artinya kalau misalnya kapasitas kelembagaan desa itu tidak berkembang, berarti ada juga harus dikoreksi, ada juga yang salah dalam tata kelola keuangan desa tersebut. Harusnya uang desa itu ibaratnya orang pinjam modal lah di bank. Ya kan? Harusnya dia mampu untuk meningkatkan uang yang sudah ada tersebut, bukan hanya habis percuma. Sama dengan kalau kita pinjam uang, kita pakai untuk modal dagang. Maka kita harus merencanakan untuk pakai bayar bunganya berapa, untuk pakai pengembangan kapasitas usaha kita berapa, sehingga kita tahu keuntungan berapa besar yang kemampuan daya ubah dari dana desa tersebut. Kalau untuk yang besar-besar, ya sorong saja ke OPD teknisnya. Kalau infrastruktur ke PU, kalau misalnya persoalan pertanian, ada peternakan, ada perkebunan, ada perikanan, dorong masuk ke leading sektornya. Seperti itu. Baik, ditahan informasinya Pak Jemi dan Bapak-Bapak narasumber, pendengar dan juga penonton dari net dimanapun Anda berada. Di 0822-7118-5521 Anda dapat bergabung bersama kami di pagi hari ini di program Dialog Lintas Pagi Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana? Maaf, tidak bisa begitu. Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%. Tidak bisa, Pak. Begini, Pak. Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak. Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak? Maaf, Pak. Saya permisi. Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Kita berada di penghujung dialog pagi hari ini. Sebelum kita tutup, saya ke Pak Masuri dulu. Apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat kita di Kabupaten Toli Toli? Sekaligus closing statement dari Pak Masuri. Ya, terima kasih Pak Ahmad.
kami dari Dinas PMD mengharapkan yang pertama perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa saat ini kami berharap teman-teman pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan pendamping desa dan pendamping lokal desa yang sama-sama duduk bermusyawarah betul-betul menempatkan program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan kondisi dan keadaan real yang ada, persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan ada data-data pembanding, ada data-data pedoman untuk menyusun program prioritas. Pertama IDM. Kami sampaikan bahwa di Kabupaten Toli-Toli saat ini status indeks desa membangun data tahun 2022 yaitu pertama desa maju ada 2023 desa, kemudian kedua desa berkembang ada 65 desa, kemudian desa tertinggal ada 14 desa, selanjutnya sangat tertinggal ada 1 desa. Kenapa perlu kami sampaikan ini bahwa kami berharap bahwa pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dan teman-teman di pemerintah kabupaten betul-betul berkomitmen bagaimana desa-desa yang tertinggal ini dan sangat tertinggal menjadi prioritas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan indikator apa yang menjadi atau penyebab sehingga desa-desa tersebut menjadi desa tertinggal dan sangat tertinggal agar harapan daripada pemerintah pusat terjadinya pemerataan pembangunan di semua desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Demikian. Baik, terima kasih Pak Masuri. Pak Anwar Lihawa, silakan closing statement-nya Pak. Terima kasih untuk harapan kami tentunya di dalam sistem perencanaan ini. Kami berharap bagaimana sistem perencanaan ini kita adalah satu garis komando. Jadi untuk saran masukan buat wakil rakyat kami agar melaksanakan reses itu tidak kita sepihak hanya menghadirkan mungkin satu partai. Kalau bisa di desa itu atau di kecamatan itu kalau ada 5 partai yang bersuara di situ mereka semua harus hadir. Semua hadir. Ya. Kemudian bagaimana fenomena dengan musrembang kita di tingkat kecamatan, seluruh anggota DPR yang punya dapil itu wajib hadir sampai selesai musrembang. Kemudian juga OPD harus memberikan semangat kepada para kepala desa dan masyarakat sebagai perwakilan perpanjangan tangan dari Bapak Bupati untuk hadir secara bersama-sama pada musyawarah perencanaan setiap tahun di tingkat kecamatan. Kadangkala OPD-nya baru jam 10 sudah pulang. Anggota DPR-nya belum diskusi sudah meninggalkan ruangan. Sehingga apa yang menjadi kelemahan kita dari tahun ke tahun tidak pernah terobati sehingga kita membawa duka dan luka apalagi di tahap penetapan. Begitu di musrembang kabupaten tidak jatuh kita punya anggaran, lebih sedih lagi kok kamu sudah 6 tahun jadi kepala desa tidak bisa mempertahankan kau punya prioritas. Untuk apalagi kamu mau dipertahankan tahun depan. Nah ini juga yang harus kita obati perasaan-perasaan di dalam masyarakat ya. Untuk itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades. Saya ke Pak Ramli. Pak Ramli masih bersama kami? Iya. Silakan closing statement-nya Pak Ramli. Ya, yang pertama yang saya mau katakan bahwa mengingatkan sama semua perangkat desa bahwa musrembang itu rapat yang membicarakan berkaitan dengan usulan pembangunan. Usulan ini bukan hanya yang kita akan bahas di kabupaten. Ingat, Permendagri yang mengatur tentang perencanaan desa bahwa musrembang itu kita hanya 1 kali. Disitulah kita bicarakan apa yang akan dilaksanakan oleh desa melalui alokasi dana desa dan dana desanya, apa kegiatan yang diteruskan ke kecamatan melalui musrembang kecamatan yang sampai di musrembang provinsi, demikian juga di musrembang kabupaten, di musrembang provinsi. Itu sudah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi kami berharap musrembang ini bukan hanya membicarakan usulan berkaitan dengan yang ke kabupaten, tapi bagaimana prioritas akan dilaksanakan di desa. Berikutnya yang berkaitan dengan garis komando. Tadi saya sedikit agak menyentil garis komando. Ini proses musrembang ini bergulir secara sistematis dari desa sampai ke nasional, sehingga tidak ada yang terlewatkan dari sistem ini. Hanya memang yang perlu diperbaiki adalah kualitas daripada pelaksanaan kita melakukan musyawarah perencanaan itu sendiri. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa atau kepala desa yang telah melaksanakan musrembang desa. Demikian juga teman-teman dari Dinas PMD, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengawal proses pelaksanaan musrembang desa. Sekali lagi dan saya ucapkan untuk semua masyarakat
se-Kabupaten Toli-Toli jangan bosan untuk bermusyawarah untuk kebaikan perencanaan kita ke depan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Ramli sudah bergabung via telepon. Saya ke Pak Jemi Yusuf, Wakil Ketua DPRD Toli-Toli. Pak Jemi, ya, apa yang Anda ingin sampaikan Pak di closing statement ini? Pada prinsipnya saya sampaikan bahwa perencanaan yang baik itu adalah 50% dari solusi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga kita membutuhkan kualitas perencanaan yang baik untuk bisa merumuskan kebijakan dengan baik. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Masyuri itu merupakan gambaran statistik kepada kita. Bahwa masih ada desa yang tertinggal dan sangat tertinggal, itu kurang lebih 15% dari populasi desa kita. Nah sekarang, dari desa maju ada sekitar 23, lantas berkembang ada 64. Nah sekarang, yang tertinggal dan desa tertinggal itu di tahun 2023 ini itu berapa kemampuan kita untuk bisa mengentaskan sehingga desa-desa tersebut itu bisa naik kelas menjadi desa berkembang atau menjadi desa maju. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami sangat berharap kepada seluruh perangkat desa, seluruh pemangku kepentingan, baik kepala desa, tokoh masyarakat, lantas DPRD desa, itu bisa duduk bersama-sama melalui forum musyawarah untuk bisa merumuskan persoalan-persoalan di setiap desa. Kalau rumusan tersebut itu memang kita sudah sepakati bersama, maka kita yakin bahwa kita sudah melakukan 50% dari tingkat keberhasilan untuk bisa menyelesaikan persoalan di daerah. Tanpa perencanaan yang baik, yakin saja persoalan tersebut itu seperti lingkaran setan. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kades Kinunggung, maka akan berulang. Setiap tahun itu akan muncul permasalahan yang sama yang tidak pernah kita entaskan. Yang ketiga, yang terakhir saya ingin sampaikan berdasarkan hasil Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional kemarin, kami mendapatkan pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa persoalan stunting itu merupakan persoalan strategis nasional yang harus kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jemi Yusuf, Wakil Ketua DPRD Toli-Toli. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber, ada Ketua Abdesi, ada Pak Masyuri sudah hadir di studio, dan tentu kita berharap apa yang coba kita perbincangkan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.